Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bunda Hari untuk memaparkan hasil laporan orientasi saya, dan mohon izin untuk rekan-rekan semua mempresentasikan terlebih dahulu. Ya, teman-teman, hari ini pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pemerintah Kota Magelang angkatan 4 tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nayaka Imaduddin Abdussalam. Tempat tanggal lahir saya di Magelang 9 Desember 1993. Kemudian unit kerja saya di SMP Negeri 7 Magelang, dan untuk mentor saya di laporan ini adalah Bunda Hari Koryani SPD MPD. Langsung saja untuk latar belakang kenapa saya menulis laporan ini. Yang pertama adalah bahwa kita tahu negara Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke memiliki kekayaan alam yang sangat banyak sekali. Selain memiliki kekayaan alam, kita juga harus didukung dengan SDM yang unggul. Salah satunya yaitu ASN yang profesional. Kemudian untuk ASN, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 itu dibagi menjadi dua, yaitu ASN PNS dan ASN P3K. Nah, kemudian guru itu merupakan ASN pada jabatan fungsional yang diserahi tugas untuk bekerja secara profesional, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, bertanggung jawab secara kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian dengan adanya hal tersebut, maka dari itu untuk membentuk ASN yang unggul diperlukan pelatihan-pelatihan, salah satunya melalui orientasi P3K ini. Kemudian orientasi ini diharapkan dapat membentuk SDM Indonesia yang maju, mencapai tujuan nasional yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945, tentunya pada alinea keempat. Selanjutnya untuk tujuan orientasi ini adalah maksud dan tujuannya. Untuk maksudnya adalah yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang tujuannya adalah peserta mampu memahami program orientasi mengenai nilai dan etika instansi pemerintah. Dan yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Selanjutnya adalah tempat pelaksanaan dan waktunya. Waktunya antara tanggal 22 April sampai 3 Mei dan tempatnya ada di SMP Negeri 3 Magelang. Selanjutnya adalah di bab 2, yaitu di sini saya paparkan tentang nilai dan etika pemerintah Kota Magelang. Untuk visi pemerintah Kota Magelang yaitu Magelang maju, sehat, dan bahagia. Untuk visinya, pemerintah Kota Magelang adalah menciptakan masyarakat religius, berbudaya, beradab, toleran, dan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Yang keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis kerakyatan. Program unggulnya Kota Magelang adalah Programis Balai Belajar Jemput Sakit Antar Sehat, Jawani Magesti, Rodanya Mas Bagja, Magelang Keren, Magelang Cantik, Kopi Bareng Pak Wali. Ini untuk program unggulan Kota Magelang. Selanjutnya untuk manajemen dan penilaian P3K. Untuk manajemen pegawaian P3K yaitu tahapan pengadaan P3K yang dengan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan P3K. Untuk penilaian kerjanya yaitu penilaian kerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kerja P3K
Kemudian untuk disiplin P3K itu ada beberapa, yaitu disiplin sedang, disiplin dan disiplin berat, dengan pemutusan hubungan kerja dan dengan tidak hormat. Itu untuk disiplin P3K yang berat. Selanjutnya untuk bab 3, yaitu tentang nilai etika organisasi perangkat daerah. Yang pertama, karena di sini saya OPD-nya di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Magelang, yaitu rencana strategisnya Dinas Pendidikan, yaitu terwujudnya pendidikan yang maju, berkualitas, berkeadilan, dan berakhlak mulia. Kemudian untuk misi yang berhubungan dengan Kota Magelang, yaitu mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berdasarkan intak. Kemudian yang kedua yang saling berhubungan, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini untuk SOTK-nya atau struktur organisasi dan tata kelola Dinas Pendidikan, yaitu seperti ini, digambarkan seperti ini. Ada 4 bidang. Yang pertama bidang dasar, bidang PGTK, bidang anak usia dini, dan bidang kebudayaan. Nah, selanjutnya di bawah Dinas Pendidikan, karena saya juga bernaung di bawah sekolah saya, yaitu SMP Negeri 7 Magelang. Untuk profil SMP Negeri 7 Magelang adalah terletak di Jalan Sunan Gunung Jati nomor 40 Magelang. Kepala sekolah awalnya yaitu Dr. Andes Sarju, ya. Kemudian luas tanahnya 5.820 untuk tahun pembangunan atau tahun berdirinya sekolah 1978 dengan program unggulannya yaitu STEM. Kemudian visi dari sekolah kami yaitu religius, berkarakter Pancasila, cerdas, ramah lingkungan, dan berwawasan global. Untuk misinya meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan visi dari Dinas Pendidikan juga. Kemudian meningkatkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini juga berkaitan dengan visi kementerian saat ini. Kemudian mewujudkan pendidikan yang unggul dan mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan ramah anak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ini untuk struktur organisasi dan tata kelola kerja SMP Negeri 7. Yang paling atas adalah kepala sekolah dan seperti ini. Ya. Saya lanjutkan tupoksi P3K di sekolah. Yang pertama adalah mendidik peserta didik, membimbing, melatih, mengarahkan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bab 4 kita masuk di bab 4. Dalam rencana kerja saya atau RHK saya itu mengacu pada tujuan sekolah yaitu SMP 7. Kemudian setelah mengacu pada tujuan sekolah, saya mengacu pada hasil kerja atasan langsung, yaitu ini hasil kerja atasan langsung. Tingkat upaya melaksanakan presensi persuasif tentang program sekolah berbasis dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dari ini saya tarik ke pengembangan kompetensi. Di sini saya ada 4 pengembangan kompetensi, yaitu meningkatkan kompetensi melalui partisipasi, observasi, praktik pembelajaran, kemudian lokakarya, kemudian ada lagi tentang PNM dan lain, dan yang satu meningkatkan melalui peran dengan teman sejawat. Nah, kemudian untuk pengembangan perilaku saya yaitu yang berakhlak seperti ini. Yang pertama, indikator perilakunya bersifat ramah, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian kompeten, membantu peserta didik, rekan sejawat orang lain, saling belajar, harmonis, menjaga harmoni, kemudian loyal, menjaga nama baik satuan, kemudian adaptif, menyesuaikan diri secara cepat, dan kolaboratif ini. Kemudian setelah ini tugas tambahan saya yaitu ada pembinaan ekstrakurikuler pramuka dan wali kelas. Kemudian ini program kerja utama saya atau RHK saya utama yaitu tentang meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas guru. Nah, terhadap peserta didik. Ini gambarannya. Kemudian saya jabarkan seperti ini, meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam materi kebinekaan Indonesia
di kelas 7 SMP Negeri 7 Magelang. Ini berdasarkan dari RHK utama saya. Nah, kemudian untuk permasalahan yang saya hadapi karena kurangnya partisipasi aktif dari siswa, kemudian kurangnya partisipasi refleksi kesepakatan kelas. Solusi tindak lanjutnya aku mengajak peserta didik membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar, kemudian menunjukkan dan mendengarkan pandangan siswa, bersikap adaptif, bersedia mengubah kesepakatan. Untuk penutup kesimpulannya, orientasi ini diharapkan mengenalan etika, ya, SMP 3K, mengaktualisasikan ilmu, mengetahui rencana strategis OPD, dan merancang rencana kerja pegawai ASN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo saya buka sebesar-besarnya. Terima kasih. Monggo jika ada pertanyaan. Saya menanyakan. Jadi Pak Arif, monggo. Tadi saya sekilas kalau dibahas sekilas tentang kata Pak Mayaka itu menitikberatkan tentang diferensiasi. Nah, saya ingin tahu alasan Pak Mayaka mengambil diferensiasi, menitikberatkan di diferensiasi itu apa? Ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana? Tapi kan ada masalah kan di kelas. Ya. Perwujudannya diferensiasinya seperti apa? Oh iya. Nah, Bisa saya terima. ya, terima kasih dari Pak Arif. Saya akan menjawab kenapa saya mengambil berdiferensiasi terhadap keteraturan kelas. Itu karena saya mengambil dari rapor pendidikan yang masih merah, Pak. Nah, jadi seperti itu, rapor pendidikan yang masih merah, saya ingin mensukseskan itu tentang keteraturan suasana kelas. Dan bagaimana penerapan diferensiasi di kelas, yaitu kita membagi siswa itu ke dalam gaya belajar yang sama. Nah, jika siswa sudah memiliki kemampuan untuk membagi gaya belajarnya, dia belajar akan sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan bakat minatnya masing-masing. Di dalam berdiferensiasi itu ada 3, yaitu diferensiasi produk, konten, dan proses. Nah, ketika anak sudah mengikuti itu semua, saya yakin di kelas akan tercipta keteraturan dan suasana kelas. Dan saya sudah dilaksanakan observasi oleh kepala sekolah, dan alhamdulillah hasilnya juga baik. Anak benar-benar teratur di kelas dan benar-benar melakukan apa yang menjadi bakat minatnya di dalam pembelajaran, karena sesuai dengan hatinya. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Bu Mira? Nanti di dalam pengembangan Ya. Ya. Kalau boleh tahu, penjabaran atau wujud nyata pengembangan kompetensi itu wujudnya berupa apa? Ya. Kalau untuk yang kompetensi, yang pertama adalah yang ini, yang poin 1 itu bentuknya adalah laporan. Kemudian untuk poin 2 itu juga sertifikat. Kemudian untuk poin 3-nya ini juga laporan, dan poin 4-nya sertifikat. Seperti itu, Bu Mira, perwujudannya. Mungkin monggo ada masukan atau dari Bunda Hari. Paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Nayaka dan insya Allah ditanggapi oleh Bapak Ibu semuanya tentang RAHK yang diangkat pada saat ini. Memang Bapak Ibu di eranya sekarang kita harus bisa memperhatikan anak-anak kita, ya. Oleh karena itu ada pendidikan yang diferensiasi. Memang semua kegiatan yang kita ambil ini harus berdasarkan rapor pendidikan sekolah masing-masing, ya. Dari rapor pendidikan sekolah yang belum bagus, ini memang tugasnya dibagi-bagi kepada Bapak Ibu semua, ya, dengan harapan supaya ada peningkatan, ya. Karena untuk yang sekarang yang membuka rapor pendidikan bukan hanya Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru semuanya sudah bisa membuka, ya. Mungkin di tempat Pak Nayaka ini sudah di
sesuai dengan bakat minat anak-anak, sehingga itu nanti akan mampu meningkatkan pendidikan yang ada di SMP 7. Mungkin itu Bapak Ibu penegasan dari Ibu Hari. Insya Allah monggo untuk pertanyaan ini jadi juga sudah bagus. Insya Allah untuk kedepannya Ibu yakin Bapak Ibu akan tahu mana yang harus diprioritaskan di sekolah sesuai dengan serapan pendidikan yang ada. Mungkin itu saja Bapak Eka, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih kepada Bu Dari atas bimbingannya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.